Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membenarkan ataupun servis pada bagian CVT di sepeda motor Beach Street ya. Untuk keluhan sepeda motor ini bunyi berisik pada bagian CVT. Bunyinya seperti apa? Kita cek. Untuk putaran stasioner bunyi, tapi ketika sudah digas ada hilang, ada bunyi ya. Untuk ini kemungkinan antara puli rumah roller ataupun dari rollernya itu sendiri ya. Kita bongkar pada bagian CVT. Oke, bisa kita lihat pada bagian CVT ya, ini terdapat gram ya, hasil apa ataupun kotoran dari terkikisnya komponen pada bagian puli. Nah, ini kemungkinan ada di bagian puli rumah roller yang ada di bagian sini ya. Kita bongkar pada bagian depan. Nah, sebelum dibongkar kita cek terlebih dahulu kondisi terbuka seperti ini. Posisi mesin dinyalakan, barangkali kita itu salah memprediksi ya. Bunyi dari depan dan bunyi dari belakang ya, ada bunyi kemerincing. Bunyi kemerincing seperti ini itu biasanya dari tutup pada bagian ini yang ada di dalam ataupun pengunci kampas ganda ya. Kalau untuk yang ini gramnya itu dari puli bagian depan ataupun puli rumah roller. Nah, ini kita bongkar. Oke. Ya, oke, ini untuk bagian dari rumah roller ya. Sama bosnya ini sudah oblek ya, seperti ini. Untuk kalau posisi masih standar ini tidak akan oblek seperti ini. Nah, ini udah terlalu longgar
makanya ini yang bisa menimbulkan suara bunyi kasar ataupun kemelitik ya pada bagian CVT. Kita lihat, di sini sudah rusak parah ya. Dari komponen penahan pada bagian ini ataupun slide shaft ya, slide shaft ataupun bahan plastik yang digunakan untuk geser naik turunnya pada bagian penahan dari roller ya, ini sudah hilang ataupun mungkin pecah atau tidak terpasang ya. Kayaknya pecah ya. Kalau tidak terpasang ya berarti mungkin mekaniknya terlalu gimana lah. Ini ternyata sudah pecah ya, sudah rusak tuh. Ini berarti nanti untuk penggantian ya, itu satu paket ya, satu paket dari yang namanya rumah roller. Ini untuk serinya seri K44 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli rumah roller ataupun pulinya ya, ini pasti ada seri yang berbeda-beda dari motor yang satu dengan motor yang lain. Untuk roller masih lumayan ya, masih lumayan roller. Ini ya, ini sudah kena, berarti tetap harus diganti ya, rumah roller ataupun puli rumah rollernya ganti. Untuk fan bel harusnya ganti sih ya, udah retak. Kondisi retak seperti ini ya, ini sebenarnya udah harus diganti. Cuma kalau untuk penggantian lumayan nanti habisnya, nanti dikonfirmasikan dulu sama pemilik dari sepeda motornya. Oke, kondisi seperti ini kita nyalakan mesin ya, karena ini kan jenis starternya halus, jadi bisa kita nyalakan mesin tanpa adanya yang namanya puli ya. Kita nyalakan halus ya, berarti penyakit itu hanya ada dari komponen ini ya, tinggal kita ganti pada bagian ini, terus slide shaftnya ataupun plastik gesernya dan roller. Oke, kita ganti. Oke, ini langsung kita lakukan proses pemasangan. Untuk pemasangan kita harus bisa memperhatikan cara pemasangannya ya. Untuk komponen-komponen yang diganti adalah dari puli rumah roller, slide shaft, sama rollernya ya. Ini sudah dibeli, tinggal kita rakit. Oke, untuk pertama pemasangan roller ya. Untuk pemasangan roller dari sisi sebelah dengan sisi yang lain itu berbeda ya. Dari bagian ininya udah berbeda, itu untuk jenis Honda. Sedangkan untuk jenis Yamaha antara sebelah sama sebelahnya lagi itu sama ya, cuma bedanya itu hanya di bagian ketebalan pada bagian ini lebih tebal ya. Ini roller Yamaha Mio ya, ini roller Yamaha Mio ya. Ini salah satunya itu ada yang lebih tebal, dan di sini nanti ketika kalau untuk pemasangan ya, itu posisikan misal ini rumah roller dari Yamaha ya. Untuk pemasangan itu kita harus melihat arah gerakan pada bagian puli rumah rollernya ya. Kalau posisi pergerakannya seperti ini ke arah sana, berarti posisi ini pada bagian roller ya yang lebih tebal itu akan
mendapatkan sebuah hantaman ataupun gerakan tekan ya pada bagian rumah roller itu seperti ini ya pemasangannya. Yang lebih tebal itu ada di sebelah sana ya, sebelah sana untuk yang lebih tebal. Yang tipis ataupun yang lebih tipis ya itu di sebelah depan, karena pergerakannya adalah seperti ini. Jadi ketika posisi yang namanya roller ataupun rumah roller bergerak ya, maka roller ini ketika posisinya nabrak ataupun tertekan akibat adanya gerak putar yang dihasilkan dari mesin ya, maka ini akan memberikan keamanan pada bagian rumah roller dan rollernya itu sendiri ya. Sama juga untuk jenis Honda ya. Untuk Honda itu ada perbedaan yang terlihat ataupun mencolok ya dibandingkan dengan jenis Yamaha ya. Kalau untuk jenis Yamaha tidak terlalu terlihat ya. Ini terlihatnya hanya perbedaannya tingkat tebal dan tipisnya dari samping ya. Kalau dari Honda ya, ini ada perbedaan. Kalau di bagian sampingnya ini ya, ini tertutup ya, hampir tertutup, dan sebelahnya ini terbuka. Kalau untuk Honda juga pemasangannya tidak boleh sembarangan ya. Ini juga pemasangan untuk yang lebih tebal ataupun yang di sini itu hampir tertutup semua ya bahan besinya. Ini posisikan menghadap seperti ini ya, karena pergerakan yang namanya roller, pergerakan yang namanya rumah roller itu ke arah depan seperti ini ya, maka daya tekan yang dihasilkan juga seperti ini ya. Jadi posisi pemasangan itu seperti ini ya. Lanjut, ini juga sama ya, yang tidak ada ataupun yang berwarna putih ini menghadap ke arah depan dengan posisi rumah roller seperti yang ada di video ini ya. Yang lainnya juga sama ya, menghadap ke depan semua, karena pada saat ini kan terjadi yang namanya pergerakan, ini juga akan tertekan ya. Kita pasang ada 6 oke ya, semua sudah menghadap dengan benar. Pastikan ya, pastikan semua sudah menghadap dengan benar, karena gerakan tekannya itu menghadap ke arah seperti ini ya. Lanjut, pemasangan slide save ya. Untuk pemasangan slide save ya, kita bersihkan dulu pada bagian piringan penahan dari yang namanya roller ya. Ini kita bersihkan. Kita lepas, ada 3 ya, ada 3 slide save ya, 1 2 3 ya. Dari bentuk slide save ini beda-beda ya antara Honda, Yamaha. Honda juga ada perbedaan 3 ya, yang tebal, kecil, dan lebih besar lagi ada ya. Untuk pemasangan bolak-balik ya, bebas ya, karena di sini satu sisi dengan sisi yang lain sama ya. Untuk pemasangan tinggal kita tancapkan seperti ini, dorong ya, selesai. Nah, nanti posisi pada bagian ini itu akan ditempatkan di sini ya, seperti ini ya. Nanti pergerakan pada bagian ini ketika posisi rumah roller bergerak ataupun berputar semakin cepat, maka pada bagian ini itu akan terangkat karena adanya daya tekan yang dihasilkan dari roller ya. Dia itu akan terangkat seperti ini ke atas sampai posisinya dia itu akan terangkat seperti ini, dan posisi pada bagian rumah roller itu akan menutup ya, menutup pada vibel ya, agar vibel itu bisa mengembang ketika posisi RPM semakin tinggi. Oke. Jangan lupa untuk menggunakan yang namanya grease ya, ataupun paslim ya.
Tambahkan grease pada bagian yang ada sebuah pergerakan ya, ataupun gaya gesek ya. Kita kasih seperti ini ya, sini karena ada yang namanya gaya gesek ya, tipisan saja, tidak usah terlalu banyak. Dan juga pada bagian dalam yang namanya rumah roller ya, ini dikasih yang namanya paslim ataupun grease, tipisan saja. Oke, dan bagian yang ada di sini ya, ini kita kasih ya agar terisi. Ya, seperti ini sudah. Tinggal kita oleskan ke bagian bushing ya, bushing ataupun pipa dari dudukan rumah roller ya, ketika dia itu melakukan proses perputaran ataupun daya kerjanya. Nah, kita juga lakukan paslim ya, dikasih paslim. Oke, ini sudah kita kasih paslim ya, dan pasang. Oke, jangan lupa untuk melakukan pembersihan pada bagian rumah dari yang namanya CVT ya. Kita bersihkan dengan bensin. Oh, kurang. Oh, kotor banget, bro. Oh, ini pecahan-pecahan yang dari slide shaft ya. Oke, untuk jenis sepeda motor matic ya, kalau kalian itu mendengarkan bunyi kerincing-kerincing ya, seperti ini ya, ini berarti menandakan pada bagian ring yang namanya dari pengunci kampas ganda. Nah, ini berarti sudah kocelak ya, koblak.
Ini nanti kita lakukan las ya, bukan di las paten ya, tapi dilakukan seperti kayak pendempulan lah, tapi pakai las. Oke, kita bongkar pada bagian kampas ganda. Oke, untuk pembongkaran kampas ganda kita butuh impact juga ya, agar lebih mempermudah untuk melakukan proses pembongkaran. Oke, untuk pelepasan ini ya kita coba kendorkan saja, dan nanti untuk melepasnya hati-hati jangan sampai dia itu loncat ya. Kita bisa gunakan tahan dengan menggunakan kaki ya, dan kita putar. Oke, sampai udah kendor baru kita lepas seperti ini, dan lepaskan. Oke, kalau pada sepeda motor kalian bunyi kemerincing ya, itu diakibatkan dari pergerakan pada bagian komponen ini ya. Ini nanti dilas ya pada bagian platnya ya, yang tertahan. Nah, kita lepas. Untuk melepas pada bagian ini kita harus hati-hati jangan sampai penguncinya hilang. Ketika kita melakukan proses pelepasan pada bagian komponen dari ini ya, nanti sekalian kita melakukan penambahan karet ya, ataupun selang ya, agar lebih mepet ke bagian rumah koplingnya ya. Ini kan agak longgar ya, agak longgar. Nanti kita bisa pepetkan ataupun biar pergerakannya itu lebih responsif ya. Dan jangan lupa untuk melepas pada bagian ini juga ya, kita lakukan paslim ataupun pelumasan agar pergerakannya bisa lebih enak. Untuk lepas pada bagian komponen ini kita hanya memerlukan tang seperti ini ya, gas, pas. Oke, sudah selesai. Kita cek pergerakannya apakah enteng. Iya, masih enteng ya. Yang lain oke, enteng. Yang lainnya oke, enteng semua. Kita kasih paslim pada bagian ini ya, dipaslimin, stempetin agar apa? Agar tidak macet. Ya, kita paslim tipis-tipis. Semua ada 3. Oke, baru kita pasangkan lagi. Jangan lupa kita kasih pasang juga di bagian ini ya, agar lepas ketika dilakukan proses pergerakan. Nah, ini bisa lebih lepas ya, tidak terkait ataupun biar lebih licin lah ya. Set 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 set, sudah. Untuk pemasangan per ya, untuk pemasangan per
ini ada perbedaan panjang pendeknya dari pegas ya. Untuk yang pendek itu ada di sebelah sini ya, yang pendek itu ada di sebelah sini, yang panjang sebelah sana. Oke, seperti ini. Oke, untuk pemasangan caranya tinggal kita rekatkan seperti ini. Set, tarik dan tekan ya, agar posisinya masuk. Sama yang lain juga. Oke. Oke. Sudah masuk semua. Ya. Sudah masuk semua. Ini nanti diamplas. Bersihkan. Selanjutnya pembenaran pada bagian ini ya, ini nanti kita las dan kita grinder ataupun bor ya. Ini ada bekas ya, terbekas pergesekan ataupun gaya tekan yang didapatkan dari rumah kopling. Nah, dari kampas ganda platnya. Ya, ini sudah dilakukan. Oke, ini sudah dilakukan pengelasan dan bor ya, sudah di rapatkan kembali ya, agar posisi pada bagian ini itu tidak terlalu bergerak terlalu banyak ya, ataupun menimbulkan bunyi suara ya, sudah tidak bisa bergerak ya. Ini tidak akan menimbulkan suara kalau hanya sedikit saja, tapi kalau udah banyak itu nanti akan timbul suara gemerincing ya. Yang penting dilas dan di grinder ataupun di bor juga untuk penyesuaian dari tempat kedudukannya. Untuk pemasangan ya, kita yang perlu persiapkan adalah tang, dan untuk pemasangan untuk pengunci ya, ini tidak boleh terbalik ya. Ini kan ada perbedaan yang gepeng sama yang agak tirus ya. Ini ada perbedaan. Untuk yang agak tirus itu posisinya ada di bagian bawah ya, yang gepeng ada di atas. Oke. Untuk penghadapan ya, untuk posisi hadap pengunci itu tidak boleh seperti ini ya, tapi harus menghadap seperti ini ya. Agar apa? Agar pada saat pada bagian kampas ganda ini bergerak ataupun berputar, ini tidak mudah terlontar ya, ataupun lepas kendali penguncinya. Oke, lanjut untuk pemasangan ya, tinggal kita gunakan tang seperti ini dan tek, kancing sudah ya. Lanjut
posisi hadap seperti ini, set ya, dan tekan seperti ini dan ditekan. Sama ya, bisa dilihat. Oke, sudah selesai. Enggak terlalu bunyi loh ya, penting. Oke, kita pasang. Untuk pemasangan ya, pemasangan kita lakukan seperti ini. Persiapkan penguncinya ya, dicari. Oke, ada, dan pasang. Ya, tahan, paskan teratnya sampai dia masuk. Selesai, baru kencangkan. Cukup ya, jangan sampai merusak kulir ataupun teratnya. Oke, kita lakukan pemasangan full. Oke, yang pertama pemasangan dari yang namanya rumah roller beserta isinya. Lanjut V-bel. Oke. Lanjut ada komponen ring. Lanjut ada komponen puli. Ini ya, tempat dari selahan kickstarter. Oke, dan ring lagi ya. Terakhir mur ya, mur penguncinya. Set, dan kita kencangkan. Ini beda ya, depan belakang beda. Kencangkan. Oke, pemasangan pada bagian belakang ya, kulit belakang ini ya. Jangan lupa kita kasih yang namanya setempet. Oke. Ya, lanjut pasang.
Oke, kita tes bunyinya bagaimana, apakah bunyi berderik tadi sudah hilang. Oke, untuk suara trik ya sudah hilang, maka menandakan pekerjaan ini sudah berhasil ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.